Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabatku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sahabat pada kesempatan hari ini selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama MPC 57 ya sahabat. Masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini di depan kita sudah ada beberapa elko ya sahabat. Kita akan mengecek apakah elko ini masih bagus atau tidak ya sahabat ya. Bagaimana caranya mengecek ataupun mengukur sahabat ya. Karena di sini ada pertanyaan dari sahabat, gimana caranya mengecek bagus dan tidaknya sebuah elko. Jadi ini hanya untuk mengecek bagus dan tidaknya ataupun masih bisa dipakai atau tidak elko tersebut ya sahabat. Nah, ini ada beberapa elko di depan kita. Mudah-mudahan ini nanti juga ada manfaatnya buat sahabat penanya terutama, dan ini tidak kalah pentingnya buat sahabat pemula ya. Dan di sini saya menggunakan multitester manual sahabat ya. Jadi banyak sekali yang masih menggunakan manual, tapi ya nanti hampir sama caranya dengan menggunakan yang digital sahabat ya. Baik ya sahabat, ini yang pertama ya. Sebelum kita mengecek, kita pastikan voltmeter kita ini ke kali 10 sahabat. Di sini kali 10 ini untuk pengukuran yang nilainya besar ataupun UF-nya besar, dan kali 1 ini untuk yang nilainya kecil ataupun UF-nya kecil. Menggunakan ohm ya sahabat ya. Nah ini sudah sahabat. Sebelumnya kita cek, kita zerokan dulu. Nah yang sudah zero sahabat ya. Nah, sudah 0, berarti multitester ini siap digunakan. Ini yang pertama. Sebelum kita ukur ataupun kita cek, kita lihat dulu kondisi fisik sahabat ya. Biasanya kalau sudah rusak, ini ada ciri-ciri fisiknya. Biasanya seperti ini nih, saya punya. Ini sudah melendung sahabat, ini mencoto ini. Nah ini sudah kering sahabat ya, nilainya sudah berubah kalau seperti ini. Tetapi biasanya dalam pengukurannya itu masih normal, tapi setelah dikasih beban muatan, biasanya dia akan berubah. Itu ya sahabat ya, ciri-ciri fisiknya seperti ini. Kalau sudah ini mencoto ataupun di sini sudah keluar air, berarti sudah rusak. Itu aja ciri-cirinya ya, itu aja. Kemudian yang kedua, ini sebelum kita mengukur, karena ini bekas ya sahabat ya, ini copotan ataupun bekas, itu jangan lupa untuk dikonsletkan dulu, untuk dikosongkan seperti ini. Ya, biasakan untuk dikosongkan dulu isinya seperti ini ya, kosongkan gini biar habis. Kalau baru ya nggak usah sahabat ya, namanya baru masih kosong sahabatnya. Dan di sini akan saya coba pengecekan sebuah elko ini ya, 2,2 400 volt ini. 2,2 400 volt sahabat ya. Di sini saya menggunakan kali 10 ya. Nah, nanti bisa sahabat perlihatkan di sini. Jadi kalau ini kita tes ya, kita tempelkan positif dan negatif pada elko ini sesuai dengan probe, dia akan kembali dengan cepat. Tapi seandainya kita tes, kita tempelkan probe positif dan negatif, dia akan naik kemudian tidak akan kembali, itu berarti rusak. Nah itu ciri yang kedua. Yang pertama jebrot ya di sini. Kemudian yang kedua itu di sini mencoto ya. Ini sudah keluar air ya sahabat. Setelah nyebrot kemudian keluar air di sini, ini sudah tidak bisa dipakai. Kemudian yang ketiga, apabila kita tempelkan probe di kutub negatif dan positif, dia akan jalan dan dia akan turun dengan cepat, itu masih bisa digunakan. Tapi seandainya kita tempel positif dan negatifnya ya, kita adu,
tidak mau berjalan, dia akan berhenti, maka akan rusak. Itu ciri-ciri yang mudah kita lihat ya sahabat. Seperti ini ya, ini negatif prop, ini negatif elko. Kita tempel seperti ini. Apa yang terjadi pada voltmeter kita lihat ya. Dia tidak mau jalan. Karena apa? Tadi di awal sudah saya katakan, ini UF-nya kecil, 2,2. Maka kita harus naikkan dikali 1 di sini sahabat. Nah, kita naikkan. Kemudian kita cek kembali. Nah, sudah 0, kita bisa dipergunakan ini sahabat. Min ketemu min, plus ketemu plus saja. Nah, saya lihat sahabat. Tuh ya. Tuh ya. Ini dibolak-balik nggak apa-apa sahabat, sama saja nih. Dia akan langsung kembali. Dan usahakan jangan sampai ini dipegang untuk mengukur. Jangan dipegang gini sahabat ya. Nah, seperti ini jangan dipegang begini. Ini ya. Kalau bisa biarkan sesuai seperti ini aja. Ini nempel di negatif, ini positif. Berarti elko ini masih bagus sahabatnya. Ini cara untuk melihat apakah elko ini masih layak digunakan dan tidak. Ini ya, ini satu elko. Kemudian kita cari yang lain. Ya, karena ini tadi kecil nilainya ya, jadi propnya kita taruh di kecil juga. Pokoknya menggunakan kali 10 dan kali 1 sahabat. Di antara itulah. Karena itu untuk menyesuaikan dari besar kecilnya elko ya sahabat. UF-nya maksudnya jangan besar kecilnya bentuk fisiknya. Ini negatif, sini positif. Ini kita cek kembali. Nah, dia akan pulang dengan cepat. Kita balik. Nah, berarti elko ini bagus ya sahabat. Ini berapa ini? 1 UF 200 volt. Ini masih sempurna. Masih bagus sahabat ya. Sekali lagi ya, ini negatif, kita tempelkan negatif ya. Seperti ini. Kemudian positif kita tempel di positif ini. Nah, kita balik. Nah, ini masih bagus ya. Ini 2 buah elko yang sudah kita coba. Kemudian ini masih ada 1 buah elko lagi. Ini menggunakan berapa nih? 1 UF 1,5 400 volt sahabatnya. Ini masih menggunakan kali 1. Ini min ya, di sini plus. Sahabat perhatikan di voltmeter seperti ini. Dia tidak mau kembali. Kemudian kita balik. Dia tidak mau kembali. Ini masih menggunakan ukuran yang sama. Berarti elko ini rusak sahabat. Nah, ini kita coba lagi menggunakan yang kali 10. Apakah sama? Kita coba. Ini yang kali 10. Tetap dia nggak mau. Dibalik lagi. Dia tidak mau kembali lagi. Nah, ini berarti elko ini rusak sahabat. Nah, ini kondisi fisik tidak kelihatan sahabat ya. Tidak bocor ya, itu. Tidak ada yang bocor, tidak ada yang melendung. Juga di sini tidak ada kelihatan kerusakan-kerusakan. Akan tetapi ini sudah kering, nilainya sudah berubah. Ini tidak bisa dipakai. Ya, ini mudah-mudahan juga bisa buat tambahan ya buat sahabat-sahabat, karena ada 2 sahabat kita yang menanyakan ini ya. Itu. Jadi ini hanya caranya untuk mengecek apakah elko itu masih bagus atau tidak. Nah, itu ya. Kemudian satu lagi kita menggunakan yang besar. Kemudian ya, ini ada elko yang 1000 UF 50 volt sahabat ya ini. Ini kita menggunakan kali 10 sahabat ya ini. Kita gunakan kali 10 ya. Nah, setelah kita gunakan kali 10 kita tes apakah elko ini masih bagus atau tidak. Ya kita coba. Kelihatannya baru tapi kita nggak tahu sahabat, walaupun baru tetapi bisa rusak. Ya. Sekali lagi kita kosongkan muatannya seperti ini. Kalau tadi ya sudah saya buang semua sahabat ya. Jadi untuk
isinya sudah saya buang, sudah saya konselkan semua yang mau kita coba. Sahabat jangan lupa, pokoknya kalau kita mencabut sebuah elko, kalau kita mau tes kita kosongkan dulu, kalau enggak kita kosongkan nanti multitester kita rusak. Kemudian kita tempel yang di sini, yang min ya, ini min, di sini plus. Kita lihat di tester sahabat. Kita perhatikan di tester ya. Tuh. Tuh ya. Ini masih bagus. Karena setiap UF-nya ini semakin besar ya sahabat ya. Jadi untuk elko ini semakin besar nilai UF-nya, maka simpangan arusnya itu semakin lambat sahabat ya. Jadi kalau kita tempel tidak mau langsung habis, harus nunggu karena UF-nya besar seperti ini. Nah, harus nunggu sebentar, tidak langsung. Nah, seperti ini, harus nunggu. Nah, contohnya seperti ini tadi ya, yang kita coba ya, ini tadi. Ini beda sahabat ya. Nah ini kita harus pindahkan dulu ke kali 1 sahabat. Kali 1 kita cek dulu di zero, kemudian kita tes di sini. Nah dia akan cepat sekali karena nilai UF-nya kecil, maka dia semakin cepat. Nah, ya semakin cepat pulangnya, ini normal. Nah itu ya sahabat, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah gambaran buat sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang pertama kita kenali dulu dari sini, apakah ini sudah meledos di sini ya sahabat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita cek dari sini, apakah di sini sudah berair ya. Biasanya berair sahabat ya. Di sini di ujung-ujung kawat ini biasanya mendeler, ada airnya. Ini sudah rusak. Kemudian kalau kita ukur dengan menggunakan multitester yang manual ya, manual seperti ini, apabila kita tempelkan positif dan negatif pada kaki probe dengan menggunakan standar kita yaitu kali 1 dan 10 ya, tempelkan seperti ini, dia akan segera kembali dengan cepat. Kita bolak-balik berjalan kembali dengan cepat, itu berarti normal. Tetapi kalau kita ukur dia berjalan tidak kembali, berarti rusak. Kita bolak-balik dengan nilai sama saja berarti rusak. Itu ciri-cirinya ya. Itu karena yang sahabat tanyakan kan hanya untuk melihat apakah ciri-cirinya elko itu, atau bagaimana ciri-cirinya elko itu yang masih bagus ataupun tidak. Ciri-cirinya seperti itu ya sahabat, cara pengukurannya ya. Dan di sini juga perlu sedikit saya informasikan kepada sahabat ya. Jadi elko ini asal kita tidak melebihi batas dari kemampuan voltase yang disediakan ini tidak akan pernah meledak ya. Sekali lagi, elko ini 50 volt. Kalau kita kasih muatan beban setrum di bawah 50 volt ini tidak mungkin meledak, asalkan tidak terbalik dalam pemasangan kutub positif dan negatif. Ini jangan sampai terbalik. Kalau terbalik akan meledos. Walaupun ini sistem 25, ini 50 volt. Tapi kita kasih beban 25 volt, kalau terbalik ini panas tidak lama akan dem. Itu sahabat ya. Karena nilainya terbalik. Mudah-mudahan ini yang bisa saya berikan ya sahabat ya. Ini sekedar gambaran aja buat sahabat-sahabat sekalian. Tidak semua elko itu baru itu bagus, belum tentu sahabat ya, belum tentu. Dan kita pastikan kalau kita mau mengukur ya, kita gunakan yang kali 10. Ini untuk yang besar ya, untuk pengukuran yang UF-nya besar, dan kalikan 1 untuk nilai yang UF-nya kecil, atau mungkin terbolak-balik ya di antara dua itu. Itu ya yang bisa saya bagikan kepada sahabat-sahabat ya. Ini saya menggunakan yang manual sahabat ya. Adapun kalaupun sahabat menggunakan yang digital itu pun juga sama ya sebenarnya. Di situ asal ada keluar nilai, kemudian kembali lagi, nilai kembali lagi, biasanya itu yang normal sahabat ya. Itu, tapi kalaupun kita mau melihat berapa UF-nya yang dia gunakan ya, ini sekedar saya kasih gambaran saja. Saya menggunakan ini ya.
Ini saya menggunakan auto, kemudian di sini nanti akan saya keluarkan, di sini menggunakan NF atau nanofarad yang saya gunakan. Nah ini ya nanofarad yang akan saya gunakan ya sahabat ya. Tuh. Ini kita dienglekkan seperti ini biar kelihatan. Malah ketok ini. Ganjil aja gini ya. Nah ini menggunakan nanofarad. Ini yang min kita tempel min, yang plus kita tempel di plus seperti ini. Biar membaca sendiri. Nah 2.0. Apa benar ini palanya 2? Ya 2,2 benar, berarti ini sudah benar sahabatnya. Ini untuk pengukuran UF nya aja. Oke, ini aja sekedar gambaran buat sahabat-sahabat yang menanyakan. Terima kasih ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan terutama buat sahabat penanya. Itulah kurang lebih caranya seperti itu, dan tolong diperhatikan sebelum kita mengecek kita kosongkan dulu nilai ini ya. Nilai daripada elko ataupun muatan ini kita buang dulu, baru kita cek. Nanti kalau tidak ada kerusakan pada multitester kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.